Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, kalau menyembah, memuji Tuhan. Itu rasanya kita benar-benar lupa ya, hutang lupa ya. Yang namanya orang jahat nyakiti kita lupa ya. Terima kasih buat Bu Esther, buat siapa? Bu Esther juga ya, makanya saya bingung ya, yang sudah memberikan kesempatan ya buat kita. Saya baru kali, yang kapan lalu saya nggak bisa datang ya. Makasih buat tempat yang luar biasa. Kita percaya ya, masih ada kursi-kursi kosong, saudara nanti bisa bawa jiwa-jiwa bulan depan ya. Saya cuma mau khotbah singkat, bagaimana tema yang diberikan itu kembali ke hati Bapak ya. Tadi pagi saya perenungan sebentar, saya dapat di Yesaya 12 ayat 2. Kita baca sejenak aja ayat ini, bisa ditayangin ya multimedia. Yesaya 12 ayat 2. Pas saya buka mata, saya dapat ayat ini saudara. Nah ini luar biasa. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan apa saudara? Tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Berapa banyak saudara datang ke tempat ini, saudara percaya sama Tuhan. Tapi berapa banyak yang percayanya itu enggak sepenuh hati. Sehingga menjalani kehidupan itu saudara lebih banyak takut, lebih banyak gemetar. Ya, dengar toko sepi, usaha sepi, dak dikduk. Ya, suami enggak pulang-pulang, dak dikduk. Padahal kita sudah berdoa. Kita sudah berdoa, Tuhan aku percaya. Ya, mungkin saudara hari-hari ini mengalami keadaan yang benar-benar keadaan yang sulit. Setiap kali saudara lihat realita, fakta enggak bertambah baik, kita pasti keadaan kita pasti takut. Tapi waktu saudara ngerti yang namanya saya itu waktu mengenal Tuhan dengan benar. Yang namanya porsi takut itu hampir sudah tidak ada saudara. Mungkin tinggal berapa persen. Kalau dulu begitu lihat realita, begitu dengar fakta, itu tarik nafas saudara. Apalagi Tuhan. Itu setiap kali. Makanya kalau kita tahu tadi ayat itu berkata bahwa Tuhan itu kekuatanku, mazmurku dan keselamatanku. Maka saudara kalau kita tahu bahwa Tuhan itu kekuatan, mazmur dan keselamatan saudara. Hari ini saudara datang ke tempat ini walaupun masalahnya kayak Goliat, masalahnya saudara hari ini secara akal sudah tidak mungkin lihat masa depan yang luar biasa. Tapi percayalah saudara tidak akan pernah takut lagi. Kita kalau takut katakan Tuhan, masalahku itu bukan apa-apa. Kalau hari ini aku punya kekuatan, mazmur dan keselamatan itu ada di pihakku, pasti hidupku selamat. Amin. Makanya hari ini yuk saya mengajak jemaat puasa 40 hari ya. Itu supaya saya mengajak kita semua itu rest. Artinya gini, ambil waktu sabat. Selama ini ada banyak waktu yang saudara habiskan, khususnya saudara ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Saudara cuman fokusnya lihat masalah. Saudara capek karena mikiri hutang, ya jujur capek mikiri lihat keadaan yang tidak makin tambah baik. Usaha tambah sepi, kebutuhan semua tambah naik. Jujur, realita ini membawa banyak orang sudah dicuri kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Saudara cuma habiskan waktu bukannya bisa bersukacita senantiasa, tapi berduka cita senantiasa. Harapan saya dengan 40 hari saudara puasa itu benar-benar sudah. Benar-benar cuman fokus untuk makanya temanya. Ada enggak ya flyer puasa siap punya enggak? Yang punya saya dapat tema puasa kali ini cuman bersyukur dan memuji Tuhan. Jadi sudah enggak usah bawa pergumulan. Saudara cuman ngucap syukur Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sampai hari ini. Saya belajar saudara. Kalau doa cuman bilang Tuhan jadilah kehendak-Mu. Setelah itu cuman ngucap syukur aja.
Kita juga tidak bisa paksakan kehendak kita sama kehendak Tuhan. Kita nggak bisa ngatur Tuhan karena Tuhan itu tetap sutradara. Di balik semuanya kita lihat ayat di Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca. Bagaimana hari ini kembali kepada hati Bapa. Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Ini kata-kata awal yang luar biasa. Kalau kita berdoa, saya tadi senang Quran nyanyi lagu itu sudah semuanya praise ya. Meninggiku tinggikan Engkau Tuhan, itu sudah bawa kita. Makanya kalau nyanyi masuk penyembahan, jangan lagu yang melo ya. Contohnya yang mana? Saya paling kalau masuk penyembahan ini saya abaikan lagu ini. Contohnya lagu yang mana? Sengsaraku, tambah ingat sengsara. Saya kalau menyembah Tuhan saya paling senang yaitu lagu yang langsung puji Tuhan. Sudah enggak lagi ingat-ingat keadaan kita tapi yang ditinggikan. Lihat saudara lihat, besar dan ajaib. Lagu yang luar biasa apa? How great is our God. Walaupun hutangmu besar. Walaupun masalahmu besar. Lihat, besar pekerjaanmu yang maha kuasa. Berikutnya ayat yang keempat. Kita percaya bahwa setiap kali Tuhan ditinggikan bukan masalah. Ayat yang keempat. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab apa saudara? Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab apa saudara? Telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Hari ini percayalah Tuhan Alfa dan Omega, Dia pasti berdaulat atas setiap kehidupan saudara. Di balik masalah saudara, Dia tidak pernah lepas tangan. Ada beberapa pertanyaan yang hari-hari ini ya. Ada beberapa orang yang kehilangan suaminya ya. Ada yang orang kehilangan istrinya. Itu tanya sama saya, Bu, kenapa Tuhan ambil suami saya yang baik, yang hidup dalam pelayanan, yang tidak pernah nyakiti saya. Kenapa Bu Eli? Kenapa kok Tuhan itu tega ya bahwa hidup saya jalani hidup tanpa suami, padahal kita berdua ini enggak pernah bertengkar. Hidup selalu saling mendukung dalam pelayanan juga. Tapi kenapa suami saya harus pulang ke rumah Bapak di usia yang sangat muda? Saya juga enggak pernah bisa ngomong saudara. Ya, kenapa? Ya mungkin kalau orang yang jahat ya mungkin kita bisa ngomong ya hukuman Tuhan gitu ya. Karena apa yang diperbuat akibatnya karena dia bebal, Tuhan itu kasih hukuman. Lah tapi ini enggak ada sesuatu yang ngomong yang jelek, dalam pelayanan juga saling mendukung. Saya cuma bilang gini, hidup ini fokusnya apa? Kalau hidupmu fokusnya hanya kejar kenyamanan, hidup bahagia di dunia, kamu pasti kecewa sama Tuhan. Tapi kalau fokus hidup kita adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka kita juga akan tetap fokus apa yang jadi kehendak Bapa untuk menyelesaikan, yaitu pikul salib, sangkal diri sampai pada akhirnya. Kita semua mungkin berteriak, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu. Oh iya, saya setiap hari duri dalam daging ini Tuhan ambil Tuhan. Setiap kita pasti kepingin lepas. Siapa yang mau duri dalam daging ini terus? Siapa yang mau pikul salib? Gak ada saudara. Kenapa? Karena kita hidup dalam daging. Daging itu identik yang namanya kepuasan, nikmat, nyaman semua. Tapi kalau kita tahu bahwa kita tujuan hidup kita, ketika kita hidup menjadi manusia roh, maka manusia roh itu akan selalu berkata, Tuhan apapun terjadi, walaupun enak, ndak enak, ngerti, ndak ngerti, yang penting hidupku menyelesaikan kehendakmu.
orang yang menyelesaikan kehendak Bapa itu akan hidup selama-lamanya. Amin. Nah, buka 3 hal. Hari ini saya tidak akan lama-lama supaya cepat ya. Nanti ada permohonan doa, saudara yang mungkin ngalami keadaan ya, mungkin ada Bu Esther juga nanti bisa tumpangi tangan sama-sama, doa-doa, kertas-kertas doa, saudara sudah dapat semua ya. Nah, 3 hal kalau saudara lihat kembali ke hati Bapak, kita itu ada kata menghormati Tuhan ya. Jadi saudara jangan hidup ini takut akan masalah. Saudara habiskan hari-hari ini waktu itu dengan hormat aja sama Tuhan. Percayalah. Amsal 15 ayat 6 itu berkata, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu selalu menghormati Tuhan. Sudah, bukan takut akan masalah. Yang membuat saya hari-hari ini cukup sedih, banyak orang Kristen ketika masalahnya tidak selesai, justru rasa hormat sama Tuhan itu mulai pudar. Yang penting hari ini dia takut akan masalah, kompromi dosa. Mulai cara hidupnya bukan cara lagi hidup orang yang menghormati Tuhan. Ya sudahlah ikut Tuhan itu lemot Bu Eli, lelet sudah pergi ke itu loh. Ada jamsi, suhu siapa itu utokcer loh Bu Eli. Cuman minum air putih ya terus dibawain mantra sudah loh cepat selesai. Banyak orang ketika menghadapi masalah yang justru karena jujur kita ini kalau saya tuh kagum sama Tuhan. Waktu saya bilang gini, Tuhan katanya Tuhan tuh mengasihi saya. Tapi kok rasanya hidup saya itu seperti ini. Tiba-tiba Ibrani 12 ayat 6 tuh muncul, coba dibuka. Makanya hari ini saudara percayalah dunia dengan cara pandang Tuhan tuh beda. Ibrani 12 ayat 6. Nah, karena Tuhan menghajar siapa saudara? Orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi waktu saya bilang Tuhan katanya Tuhan mengasihi saya tapi kok hidup saya seperti ini Tuhan. Kenapa Tuhan orang yang nyakiti hidup saya terlihat gemuk, segar. Sampai ayat ini datang dalam hidup saya. Tuhan bilang ini, justru karena aku mengasihimu Eli, aku hajar. Aku sesah engkau. Itu anakku. Kalau anak-anak gampangan dibiarkan hidup sudah. Makanya hari ini bersyukur saudara yang hari ini ngalami proses yang tidak mudah. Itu salah satu bentuk kasih Tuhan. Yang penting kita menghormati Tuhan. 3 hal. Tadi kembali ke PowerPoint saya. Yang kedua yaitu ada kata-kata memuliakan Tuhan. Sudahkah hidup kita ini dengan kehidupan yang saudara alami, saudara memuliakan Tuhan enggak? Jujur dalam hidup orang benar, seringkali saudara kelihatannya bertahan dalam proses. Tapi mulut saudara sering dipakai iblis. Saya dulu enggak konsisten dengan mulut. Kalau saya mau marah sama suami saya maki-maki dia. Saya bisa bilang gini, kamu bodoh. Kamu bodoh, kenapa dengan wanita seperti itu kamu mau? Oh saya bodoh-bodohin suami. Suami saya langsung emosi marah keprok meja saudara. Kamu kurang ajar. Nah ini jujur ada banyak orang yang kelihatannya bertahan di dalam proses. Saudara tetap mengikut Kristus. Tapi hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Baik dari segi perkataan, perbuatan kita masih bisa jadi batu sandungan. Kalau kita mau totalitas hidup kembali kepada hati Bapa, dia selalu kepingin kelihatan setiap saudara dan saya hidup hormat, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu ciri orang yang kembali sama hati Bapa. Hari ini masalahmu bertambah besar enggak apa-apa. Kalau saudara punya sikap 3 hal ini, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, maka saudara benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita lihat satu persatu ya. Menghormati Tuhan, buka Yesaya 8 ayat 13. Yesaya 8 ayat 13. Hari ini sudah enggak jadi standar buat hidup kita. Tetapi Tuhan semesta alam, apa saudara?
Dialah, ada kata apa saudara? Harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, terhadap dialah harus kamu gentar. Berapa banyak orang lebih gentar dengan masalah? Berapa banyak orang lebih takut menghadapi realita ya. Kalau saudara lihat ada banyak orang yang bunuh diri hari-hari ini. Saya tuh lihat orang di sekitar yang saya tahu bukan orang miskin loh ya. Kalau orang miskin ngalami masalah mungkin saudara bisa bilang gini, dor selesai, enggak. Kalau orang bisa bunuh diri pakai senjata berarti orang kaya ya. Dan benar-benar mungkin rumahnya, kalau saudara dengar, saya itu sampai minggu lalu waktu diceritai itu orang itu pernah konseling sama saya mungkin 2-3 kali. Setelah itu enggak nampak lagi ya. Dan saya dikabari bahwa dia bunuh diri. Kalau dilihat orang kaya, kaya sekali saudara. Dan temannya bilang, oh kaya, rumah aja sudah ribuan meter saudara. Dan di daerah yang elit. Dan saya mengenal seseorang yang super kaya, punya perusahaan besar juga. Lompat dari lantai 21. Dan saya ngomong sama beberapa orang yang ada di sekitar saya, dia ngomong gini, Bu, rata-rata orang sekarang pinter cara bunuh diri. Kenapa? Karena kalau saudara cari, ya enggak tahu cari di mana, di sosmed, itu ada situs cara bunuh diri yang aman. Kalau mau lompat langsung 20, enggak boleh 10 ke atas. Karena nanti kalau 10 ke atas itu masih resiko setengah mati, sekarat. Ya, kalau sekarat hidup dan mati itu paling penderitaan. Jadi kalau mau mati harus lantai lompat minimal 20. Dan kalau cara tembak yang paling tepat, mereka bisa tahu arahnya di mana. Dan salah satu orang yang konseling sama saya bilang gini, berarti dia sudah belajar. Iya, sekali tembak Bu Eli, itu langsung kena sasaran, mati seketika. Hari-hari ini kalau ditanya orang Kristen saudara. Bahkan salah satu itu pernah jadi pelayanan. Coba saudara, jujur, kalau dipikir hidup ini kalau saudara lihat, kenapa? Karena setiap kita itu lebih takut akan masalah, lebih gentar terhadap masalah yang kelihatannya iblis bilang gini, enggak punya masa depan, enggak punya sudah. Kamu lihat apa yang terjadi nanti kalau keadaan realitanya seperti ini akan terjadi seperti ini, seperti ini. Tapi buat saudara dan saya hari ini percayalah kita semua tahu bahwa Tuhan itu sudah berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Berarti hidup ini boleh khawatir enggak? Orang buat kita stres itu karena kita ini banyak khawatir, banyak takut. Tapi coba dalam kehidupan sehari-hari kita menjalani hidup, kita lebih takut, hormat sama Tuhan. Maka kita hari ini tahu, kita tidak akan takut. Yang penting dalam masalah kita sudah hidup kudus. Buka PowerPoint-nya. Hari ini kita percaya pulang dari tempat ini sudah. Apalagi yang ikut puasa 40 hari, yuk. Saudara sudah fokus, Tuhan aku tahu. Aku hari ini yang penting hidupku kudus. Kalau suamimu selingkuh ya jadilah istri yang setia, istri yang tetap kudus. Suamimu mau penjudi tetaplah jadi istri yang kudus. Suamimu tidak kerja, hari ini males tetaplah jadi istri yang kudus. Karena kita tahu bahwa kita juga hidup dalam hari-hari ini hormat, takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, dialah yang harus kita takuti dan dialah yang harus kita gentar. Kalau orang tahu prinsip kebenaran, orang tidak akan berani walaupun hidupmu dalam penderitaan. Engkau akan melakukan sesuatu yang menyimpang dari jalan kebenaran. Berapa banyak istri-istri yang disakiti, istri-istri sekarang bisa balas saudara. Saya kemarin dulu pelayanan, waktu saya selesai turun mimbar, tiba-tiba ada 2 orang pria yang nyamperin saya. Waduh, dipikir ini Bu Eli punya berondong ini. Yang satu muda sekali. Dua-dua. Ngomong apa? Bu, bantu doa saya ya. Saya lagi digugat cerai istri.
Bu, bantu doa saya, istri saya kabur dari rumah. Hari ini kita nggak bisa bilang, kita ini wanita-wanita ini semua jadi korban. Enggak, sekarang juga banyak suami-suami yang jadi korban istri. Kita percaya kalau prinsip dalam hidup kita kembali kepada hati Bapa. Hari ini masalah apapun saudara tetap akan membawa hidup saudara tetap kudus, takut dan gentar, bukan lihat masalah. Tapi saudara belajar apapun terjadi, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan dengan hormat, takut, gentar sama Tuhan. Amin. Apapun sudah, saudara tidak perlu takut. Selama kita hidup takut hormat akan Tuhan, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana memuliakan Tuhan. Buka Ayub 1 ayat 22 dan Ayub 9 ayat 15a. Ayub 1 ayat 22, lihat orang yang memuliakan Tuhan tuh lihat. Dalam kesemuanya itu, apa saudara? Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 9 ayat 15a. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Buka PowerPoint-nya hari ini. Saya rangkum bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Yaitu Ayub tidak berbuat dosa, Ayub tidak menuduh Allah, dan Ayub tidak membantah Allah. Kita semua hari ini sudah tidak usah bantah-bantahan sama Tuhan. Tuhan kurang apa, aku kurang apa, sampai hari ini kurang apa, hidup tidak adil. Tidak. Tuhan itu tetap Tuhan yang adil, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Saudara percayalah semakin kita belajar untuk menerima segala sesuatunya dengan bersyukur maka hidupmu pasti memuliakan Tuhan. Hari-hari ini kita percaya jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Saudara jangan berpikir kalau sampai hari ini penundaan hidup itu terjadi. Saudara hari ini berpikir Tuhan itu tega. Tuhan itu kok jahat sama hidup saya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku yang hidup benar tapi hidupku sampai hari ini kelihatan jalan itu tertutup. Kita percaya bahwa hari ini sabar aja di dapur api. Saya dulu berteriak sama Tuhan. Saya dulu lakukan ini. Saya bilang Tuhan kamu tidak adil. Saya membantah sama Tuhan. Hari itu hidup saya semakin terpuruk, hidup saya semakin tidak memuliakan nama Tuhan. Mulut saya mulai mengatakan yang sia-sia. Perkataan pikiran saya semakin sia-sia. Tapi waktu saya belajar jadi seorang Ayub, saya tahu bahwa Tuhan itu tetap baik. Dan saya mulai menerima setiap proses yang menyakitkan. Di situ hidup saya berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Semakin banyak Tuhan percayakan berkat ya, kepercayaan buat saya dalam pelayanan ya, itu semakin luar biasa yang Tuhan percayakan. Makanya hari-hari ini kalau kita mau kembali ke hati Bapa, hidup memuliakan nama Tuhan, sudah belajar untuk menerima apa adanya. Karena kita percaya bahwa setiap proses kehidupan dalam hidup saudara dan saya itu ujung-ujungnya pasti kemuliaan. Enggak mungkin perkara sia-sia. Enggak mungkin hidup saudara dibawa hancur, terpuruk dan saudara akan dipermalukan. Enggak. Tuhan itu enggak pernah mempermalukan anak-anaknya. Banyak orang yang hari-hari ini enggak pernah siap ya. Orang bilang gini, Bu, orang kaya yang enggak habis 7 turunan, habis loh saudara. Orang hari ini enggak bisa prediksi, saudara lihat kejadian di Amerika. Lihat, orang bisa enggak prediksi dengan segala, mungkin punya rumah itu sudah sistem pengamannya super aman loh. Ya kalau Amerika, kalau saudara pernah ke Amerika, begitu melewati batas ada tanda sensor, itu bunyi loh. Saudara anjing lewat gitu ya, saya itu pernah tinggal di satu rumah, itu sensornya itu luar biasa, anjing lewat, apa lewat, semuanya. Itu semua komputer semua dalam rumah itu benar-benar sudah canggih ya. Tapi lihat yang namanya api, bisa-bisa saudara bayangin, api itu sampai menghanguskan beribu-ribu rumah, itu api itu kayak disemprot air gini loh. Disemprot air dan jalannya itu cepat saudara.
Itu tidak bisa diprediksi. Nah, hari-hari ini kita ini juga sebagai manusia, kita ini tidak pernah bisa prediksi. Next ini terjadi apa lagi? Kalau mau lihat keadaan realita, takut. Sampai kemarin saya dikasih tahu seorang yang tinggal di Amerika, dia bilang gini, Eli kalau punya aset, jual aja cepat katanya. Soalnya ada nubuat, California itu akan ditenggelamkan. Ya, akan ada yang namanya gempa tsunami. Karena dia bilang gini, takutnya nanti kayak Sodom dan Gomora, habis gitu ya. Jadi saya bilang enggaklah, sudah hidup ini berserah aja sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan itu pasti baik. Makanya ada seorang nabi yang mulai tahun lalu, itu kalau saudara baca di TikToknya, saya sempat lihat. Itu isinya mulai bulan April tahun lalu, dia suruh evakuasi orang-orang yang tinggal di California, suruh keluar cepat. Karena dia sudah tahu bahwa bakal akan terjadi sesuatu. Dan hari ini Nabi ini banyak dulu dihujat sama orang California. Tapi sekarang dicari dia. Karena apa? Dari tahun lalu sudah disuruh evakuasi. Nah, yang penting hari ini sudah bukan fokusnya masalah ya. Kita hari ini belajar memuliakan nama Tuhan. Kalaupun hari ini dapur apimu diperbesar, kita percaya. Saya dulu ngalami keadaan, saya bilang ini Tuhan sampai kapan? Tuhan bilang gini, sabar. Apa yang kau hari ini alami, sekalipun api itu volumenya tambah besar, api itu tidak akan membakar hidupmu. Api itu tidak akan menghanguskan hidupmu. Tapi justru lewat dapur api yang semakin panas, kemuliaan Tuhan, promosi atas hidupmu makin terjadi. Siapa tahu hari ini saudara mau menyerah, tiba-tiba saudara tahu ini volume api yang terakhir. Sudah bertahan aja. Mau diperbesar nanti saudara tetap percaya bahwa tidak akan pernah selamanya pada titik tertentu di volume ke-7 Tuhan berkata selesai. Dan waktu saudara selesai bukannya hidupmu hancur binasa, tapi waktu saudara selesai keluar dari dapur api ada kemuliaan Tuhan, ada promosi Tuhan seperti Sadra, Mesah, Abednego. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh memaju ke depan. Bagaimana sikap menyembah Tuhan. Buka Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Kita pada posisi menyembah Tuhan. Tuhan itu adalah apa saudara? Baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara percaya hari ini kita menyembah Tuhan yang baik? Saudara percaya bahwa hari ini Tuhan itu tetap Tuhan yang selalu menyertai saudara dengan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka seumur hidup? Kalau itu memang menjadi satu kepercayaan kita, maka kita percaya orang yang menyembah Tuhan, buka PowerPoint-nya. Hari ini dengan sikap yang hari-hari saudara percaya bahwa orang yang menyembah Tuhan, yang yakin bahwa Tuhan yang saudara sembah di tengah masalahmu yang tidak baik, masalahmu yang buruk, Dia tetap Tuhan yang baik, maka saudara sampai hari ini jangan pernah putus pengharapan. Amin. Tuhan yang baik selalu ada di pihak saudara. Jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan ditukar karena Tuhan lemot, tidak cepat, tidak instan. Saudara cari pertolongan di luar Tuhan. Saudara cari yang namanya pertolongan yang instan. Nanti itu bukan solusi masalah, malah bayar harga. Saya pernah diceritai ada seorang yang di luar kota. Itu cari, itu loh, pengen punya anak. Dia menikah sudah berapa tahun tidak bisa punya anak. Tetangganya itu punya anak cepat. Terus ini orang Kristen, ini bukan orang Kristen. Sementara yang orang Kristen mulai terpengaruh. Dia pikir sudah doa hasilnya nol. Terus tetangganya bilang, makanya iblis tuh bisa pakai loh siapa aja mulut orang-orang sekitar kita. Dia bilang gini, kamu tahu aku cuman pergi ke gunung ini loh, minta anak, terus dikasih air, setelah itu istriku hamil. Singkat cerita orang Kristen ini karena imannya tidak teguh, dia
mulai goyah. Padahal tahu ya, tidak boleh berharap mencari pertolongan ilah-ilah lain. Dia mulai ambil, yang penting istriku hamil. Singkat cerita, setelah dia minum itu memang istrinya hamil. Tapi semuanya bayar harga. Makanya ikut Tuhan walaupun tidak instan, tidak bim salabim, tidak abrakedabra. Tapi susah payah tidak nambahi saudara. Amin. Tapi kalau saudara ambil ilah-ilah lain, nanti bayar harganya mahal. Singkat cerita, tidak terjadi sesuatu sampai anak-anak mulai besar, menikah, punya anak. Dapat anak 2 dari gunung itu. Cucu dapat dia juga anak 2. Jadi 2 anak ini menikah ya. Singkat cerita ini kan papanya. 2 anak menikah, dapat cucu 4. 4-empatnya cacat. Dan usaha yang dia rintis bangkrut. Sekarang ini dia cerita, yang namanya orang yang bayar harga orang Kristen ini stres. Hidup satu rumah sama 4 cucu yang cacat. 2 anak laki yang stres, usaha yang bangkrut, istrinya semua kabur meninggalkan. Saudara bisa tahu, bayar harganya gimana saudara? Sekalipun dalam pertobatannya di masa tua, Tuhan tetap ngampuni. Tapi tetap ada yang dia harus bayar. Tidak gampang ya, 4 cucu cacat, 2 anak lakinya oon. Karena ditinggal istri, usaha bangkrut. Kira-kira bayar harganya lipat-lipat enggak? Tapi kalau buat Tuhan, walaupun enggak instan, sabar. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, yuk bangkit berdiri. Hari ini tetap berharap, tetap mencari Tuhan, tetap menantikan Tuhan dengan diam. Jadi kalau sudah nyembah, saudara percaya waktu kita nyembah, pikiran kita cuma tertuju kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Aku udah cari pertolongan di luar Tuhan. Aku tetap mau menantikan Tuhan seumur hidupku. Aku mau diam di dalam bait-Mu. Itu posisi orang yang menyembah Tuhan. Ya, contohnya siapa itu? Sien sama Kristo itu. Sabar menantikan waktunya Tuhan punya anak. 15 tahun ya. 15. Hah? Waduh, 17. Bayangin ya. Tapi dia enggak menyerah dia, ya, enggak cari pertolongan. Dan lucunya Kristo sama Sien ini bisa hamil. Waktu saya ajak ke Banyuwangi sekalian pelayanan ya. Pulang ikut dari pelayanan saya, hamil saudara. Dapat bonus ya. Makanya kalau kita sudah tidak fokus sama masalah, kita sudah posisi nyembah, ya sudahlah Tuhan, waktunya waktu Tuhan. Ya harapan kita ya cuma sama Tuhan, sudah kapan waktunya. Ini semua berbicara menantikan Tuhan, ini waktunya Tuhan loh saudara. Kita tidak harapkan lain, tidak cari pertolongan lain. Waktu-waktu Tuhan itu posisi yang luar biasa. Amin. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Saudara yang sudah tulis semua belum. Kertas, Nanti, sudah tulis? Belum, nanti pas waktu persembahan kita bagikan. Okay. Ya kita akan doa. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, yuk kita mau sungguh-sungguh nyanyikan. Menyembah, biarlah penyembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau kembali kepada hati Bapa, hidup menghormatimu, memuliakanmu
dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah di atas segala kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber keajaiban dalam hidup kami Bapa. Engkau sumber kehidupan kami Bapa. Kami cuma mau berkata satu hal. Engkau tetap Tuhan yang baik Tuhan. Melewati lembah kekelaman kami tidak pernah takut bahaya. Sebab gada dan tongkat-Mu selalu menyertai hidup kami Bapa. Segalanya bagi-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Angkat tinggi tanganmu. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. In all we sing, how great is our God. How great. Katakan sungguh-sungguh di mana kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi setiap persoalan hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Bukan masalah kami yang besar, tapi Tuhan kami yang besar. Tuhan kami yang ajaib berpihak kepada kami Bapa. Is our God. Sekali lagi, oh, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, and all will see, and all will see, how great, and all will see, and all will see, how great is our God. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan yang baik. Kebesaran-Mu mengatasi setiap persoalan hidup kami. Kami tahu Tuhan kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Justru di saat kelemahan kamilah kami melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut menjalani kehidupan di akhir zaman. Dunia dalam perjalanan dilenyapkan, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dalam perjalanan untuk kami menikmati kehidupan kekal bersama Engkau. Itu sebabnya Tuhan kami mau belajar setiap hari untuk kembali kepada hati Bapa. Biar segenap kehidupan kami Tuhan, tidak kami persembahkan untuk perkara yang sia-sia mulai hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak menghabiskan waktu kami untuk perkara-perkara yang sia-sia Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan biar ajar kami Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Setiap kehidupan kami kembali kepada hati Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang hadir, kami pulang kami diubahkan Bapa. Kau berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan setiap pelayanan Bu Esther juga Tuhan. Kami percaya dalam penggembalaannya di gereja ini Tuhan. Tuhan sudah berikan hikmat pewahyuan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Puji nama